Boleh suruh ikut. Sini Bu. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Sahabatku, di hari ini, tepatnya di hari Selasa seperti biasa, ada konseling dan tanya jawab dari sebuah materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita di malam hari ini. Dan seperti flyer dan juga apa yang sudah kami bagikan di akun sosial media kami, bagi sahabat yang mengikuti di akun Instagram kami yaitu di Surya Kebenaran Radio, di sana sudah ada flyer yang kami bagikan bahwa di malam hari ini akan ada pembahasan yang luar biasa bersama dengan narasumber kita, yaitu bersama dengan Bapak Gembala Yefta Mulyanto. Shalom Alaikum, selamat malam. Alaikum Shalom Karyo bersama para pendengar setia Radio Surya Kebenaran 107.8 FM ya. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, tamit samea, selalu sukacita. Bapak yang berkati. Amin, haleluya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Yefta Mulyanto sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita akan membahas judul yang luar biasa yang sudah dipersiapkan ini. Judulnya tentang apa sih ini Pak? Ya, saya memberi judul kali ini yaitu tentang maju kena, mundur kena. Kenapa maju kena, mundur kena? Kadang kita di dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi situasi yang sangat sulit. Antara saya harus melangkah maju, sedangkan kalau saya maju itu ada masalah yang begitu berat. Sedangkan kalau saya mundur pun itu ada masalah. Jadi seakan-akan saya maju itu bisa bermasalah, mundur pun bisa bermasalah. Artinya kita hanya di posisi tengah-tengah. Nah, hal semacam ini seperti peribahasa yang sering kita dengar, yaitu kita seperti makan buah simalakama. Artinya kalau kita makan mati, nggak kita makan pun mati. Nah, bagaimana saya harus menghadapi situasi-situasi yang kadang krusial, yang kadang sulit seperti ini, gitu Kak Rio ya. Jadi sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dan juga sahabat yang mendengarkan di live streaming, bagaimana nih nanti kita akan mendengarkan penjelasan di malam hari ini. Baiklah, untuk membuka obrolan kita di malam hari ini, bagi sahabat yang mau beratensi, yang mau melayangkan pertanyaan, kami ingatkan untuk sahabat bisa bergabung di WhatsApp dan juga SMS di nomor 0816654532. Sekali lagi 0816654532 bagi sahabat yang mau bertanya seputar materi yang akan disampaikan di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, kami hadirkan dulu satu buah lagu, ada lagu Kados Ata untuk sahabat yang diberkati. Dan tetaplah bersama dengan kami 107.8 Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Halo shalom semuanya, ini masih di suasana siaran live kita saat ini. Oke, ya, kita ditemani ini ada Karyo nih. Ini Karyo, nih penyiar favorit radio komunitas Surya Kebenaran Ambarawa, yaitu di 107.8 FM. Nah ini sudah dikasih Tuhan. Ini tempat kerja kita, tempat bagaimana kita menyiarkan dan memberitakan kebenaran nama Bapak Yahweh. Dan di sini masih ditemani gadis-gadis cantik yang sudah tidak asing lagi. Ya, ini Bu Gem Ari Juliana dan ini Bu Riz. Ya,
ini teman-teman kita yang dengan setia menemani kita sampai siaran kita selesai. Ya. Ya, ini ruangan kita untuk kerja di Radio Surya Kebenaran Ambarawa. Berkat bagi jiwa. Ya, berkat bagi jiwa. Nah, bagi yang mau banyak terlibat di radio ini bisa nanti menghubungi Kak Rio atau langsung di Radio Surya Kebenaran. Saudara bisa bagi-bagi banyak hal, kesaksian, berkat dan banyak hal. Ya, bisa di sini ya. Oke. Seperti itu ya. Sahabatku, masih kembali dalam program refleksi di malam hari ini. Seperti tadi sudah kita buka di awal, sahabatku, judul yang luar biasa bersama dengan Bapak Gembala Yefta Mulyanto di malam hari ini. Oleh karena itu, sahabatku, maju kena mundur kena, ya seperti judul film Warkop KDI. Tapi di malam ini pasti pembahasannya luar biasa. Oleh karena itu, kami ingatkan kembali bagi sahabat yang mau bergabung untuk melayangkan pertanyaan bisa langsung saja di 081 66 545 32 dan langsung saja di malam hari ini untuk pembahasannya bersama dengan Bapak Gembala Yefta Mulyanto. Ya, Salam alaikum kafirim semua dimanapun Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan ada berada, baik yang ada di Indonesia, di luar negeri, dimanapun yang jelas masih ada di bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan judul hari ini maju kena mundur kena, bukan KDI tapi DKI itu. Oh, KDI ya. DKI. Jadi kenapa saya memberikan judul kali ini maju kena mundur kena? Nah, saya yakin bahwa situasi sekarang ini banyak orang yang mengalami dalam situasi-situasi ini. Mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2020, saat kita memasuki tahun 2020, itu banyak orang yang sudah memimpikan hal-hal besar. Mungkin dengan profetik, dengan doa, saya punya mimpi-mimpi besar yang nanti akan terjadi di tahun 2020. Namun yang terjadi kenyataannya justru di awal tahun 2020, khususnya mulai bulan Maret, wabah pandemi melanda seluruh dunia, juga termasuk Indonesia, sehingga sampai hari ini pun dampak itu masih bisa kita rasakan, yaitu kita harus menjaga jarak, kita juga harus pakai masker, kita harus cuci tangan, bahkan pada tanggal-tanggal ini ada PSBB yang sampai nanti tanggal 25 sampai 26 kita harus menjaga situasi supaya kita bisa terlewatkan dari setiap masalah. Nah, masuk tahun 2021 ini adalah sesuatu yang berbeda. Jadi berbeda dengan saat kita mimpi besar yang awal tahun 2020. Karena di tahun 2021 ini kita masuk tahun 2021 sudah dalam situasi banyak masalah, yaitu dalam situasi wabah, pandemi, dan banyak hal yang jelas mungkin ini berdampak bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tapi hampir semua orang bisa kena, termasuk orang yang studi, yang sekolah, itu pun juga bisa mengalami masalah. Bahkan sampai hari ini pun mereka masih online, masih itu, sedangkan bayar tetap harus membayar. Nah, ini masalah yang dihadapi. Satu hal yang kita harus tahu bahwa selama kita masih bernafas, masalah itu bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Jadi masalah itu bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja selama kita masih hidup. Bahkan orang yang sudah meninggal pun masih punya masalah, karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan, dilakukannya di dunia ini. Artinya selama kita masih bernafas, kita bisa menghadapi banyak masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, para pendengar setia Radio Surya Kebenaran Ambarawa 107.8 FM, saya akan memberikan contoh beberapa hal, yaitu saya memberikan contoh beberapa hal tentang
orang yang pernah mengalami. Ternyata saat ini kita mengalami masalah ini, jauh sebelumnya di kitab suci banyak orang-orang yang sudah mengalami hal atau masalah yang sama yang saat ini kita alami saat ini, saudara, yaitu kita memasuki dalam situasi yang masalah. Mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, kita memasuki tahun 2021 ini, ada yang sudah punya mimpi mau membuka usaha, saya harus bekerja, saya melamar pekerjaan, saya sudah punya mimpi-mimpi besar, tetapi ternyata memasuki 2021 ternyata wabah pandemi ini belum selesai, sehingga apa yang terjadi, semua mimpinya bisa belum terwujud. Nah, saya memberikan contoh beberapa hal. Ada 4 contoh, yaitu bagaimana orang bisa mengalami pandemi ini. Nah, sebelumnya saudara, ada beberapa contoh ini bagaimana nanti supaya kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Nah, contoh yang pertama adalah saya pernah menyampaikan ini di tempat ibadah, yaitu tentang maju kena mundur kena. Ada 4 contoh. Contoh yang pertama adalah Mose yang pernah dialami oleh orang Israel. Nah, ini dialami oleh Mose. Mose saat membawa orang Israel atau orang Israel keluar dari Mitsraim, dari perbudakan di Mitsraim. Nah, ini Mose mengalami bagaimana sikap atau situasi yang sangat sulit. Antara maju dia kena, mundur kena, yaitu saat maju dia menghadapi laut karena jalan buntu. Nah, sedangkan kalau dia kembali ke Mitsraim, sedangkan pasukannya Farao atau Firaun sudah mengejar dia. Nah, ini antara maju kena mundur kena, masalah yang sangat sulit dan pelik untuk dihadapi atau diselesaikan. Itu tertulis di dalam kitab Semot atau Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan dulu supaya sebagai mendasari daftar Elohim ini. Di situ dikatakan, adapun Farao atau Firaun semakin mendekat ketika Bani Israel mengangkat mata mereka, maka tampaklah orang-orang Mitsraim atau Mesir sedang menyusul di belakang mereka. Artinya orang-orang Mitsraim, orang-orang Mesir, pasukannya Farao atau Firaun itu mengejar mereka, mengejar orang Israel. Lalu mereka merasa sangat ketakutan. Nah, saudara bayangkan, rasa ketakutan dan bersulah Bani Israel kepada Yahweh. Nah, situasi seperti ini banyak sekali orang yang mengalami rasa ketakutan. Terlebih ketakutan yang akhirnya karena orang bisa membaca berita, melihat berita, mendengar berita, dan banyak hal yang akhirnya hal-hal yang menakutkan itu muncul. Nah, rasa ketakutan, teror ketakutan itu muncul. Kemudian ayat 11, dan mereka berkata kepada Mose, apakah karena tidak ada kuburan di Mitsraim sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami dengan membawa kami keluar dari Mitsraim? Bukankah perkataan ini sudah kami katakan kepadamu waktu di Mitsraim dengan mengatakan berhentilah mengganggu kami dan biarlah kami melayani orang-orang Mitsraim, sebab lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mitsraim daripada mati di padang gurun. Nah, inilah yang terjadi. Orang yang tidak dewasa dalam hal rohani saat menghadapi masalah itu sering saling menyalahkan, saling menuding, saling menjatuhkan, dan ini di mana-mana pro kontra selalu terjadi. Bahkan pikiran-pikiran negatif itu muncul sampai perkataannya dikatakan berhentilah mengganggu kami. Padahal kalau seandainya Mose ini mau berkata dengan baik, loh, kenapa dulu kamu ikut? Bukankah kamu kalau nyaman di Mitsraim tetap di Mitsraim? Kenapa harus ikut kami? Seandainya itu terjadi di dunia sekarang ini, mungkin orang akan saling berbantah seperti itu, saudara. Tetapi saudara perhatikan, dikatakan saya dan biarlah kami melayani orang Mitsraim. Ini mental orang yang tidak mau maju, mental yang orang selalu ditekan bahwa dia tidak akan maju ke depan. Nah, ini adalah orang yang tidak pernah mau melihat mimpi besar bahwa di depan nanti dia akan memperoleh yang namanya tanah perjanjian itu yang melimpah. Jadi tidak melihat ke sana, yang dia lihat ke belakang, yang dilihat itu masalahnya. Nah, mereka sampai dikatakan mentalnya mental budak. Artinya dia lebih jadi orang yang menjadi budak di Mitsraim.
Nah, melayani orang-orang miskin daripada mati di padang gurun. Apakah kalau sudah mati selesai? Tidak. Setiap orang yang sudah mati pun masih ada masalah baru. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, contoh yang kedua saudara, yaitu janda Sarfat. Janda Sarfat saat makanannya hanya sekali makan, hanya cukup untuk sekali makan buat dia dan anaknya, harus diminta sama Eliyahu. Nah ini saudara, ini juga hal yang sangat sulit untuk menentukan. Ini situasi kekeringan yang panjang, artinya kelaparan yang sangat panjang. Nah sedangkan dia punya makanan yang cukup banyak untuk dia makan sendiri, itu pun masih diminta oleh Eliyahu. Nah ini situasi yang sulit antara saya mendahulukan Tuhan, mendahulukan Elohim melalui Eliyahu, atau saya makan untuk diri saya sendiri. Ini posisi maju kena mundur kena. Saya makan ya besok saya mati, saya berikan, ini anggapan secara duniawi, saya berikan ke Eliyahu ya saya nggak makan mati juga. Ibaratnya seperti itu. Kita lihat di dalam kitab 1 Melahim atau 1 Raja-Raja 17. Saya bacakan, saudara bisa menyimak dengan baik. 1 Melahim 17 ayat 10. Perhatikan 1 Melahim atau 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-10. Sama dengan ayat tadi. Lalu ia bangkit dan pergi ke Sarfat dan tiba di pintu gerbang kota itu. Dan tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu ia memanggilnya dan berkata, bawalah kepadaku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Lalu ia pergi mengambilnya dan dia memanggilnya serta berkata, bawalah kepadaku sepotong roti di tanganmu. Bayangkan sepotong roti, hanya sepotong loh saudara. Dan dia menjawab, demi Yahweh Elohimmu yang hidup, aku tidak mempunyai sepotong kue kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan lihatlah aku sedang mengumpulkan kayu bakar dan aku mau pulang untuk mengolahnya bagiku serta bagi anakku. Artinya cukup banyak untuk dia dan anaknya. Dan setelah memakannya maka kami mati. Artinya nggak ada makanan lagi. Tetapi Eliyahu berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, lakukanlah menurut perkataanku, tetapi buatkanlah lebih dahulu bagiku sepotong kue daripadanya dan bawalah kepadaku. Setelah itu kamu membuatnya bagimu dan bagi anakmu. Karena beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai Yahweh menurunkan hujan ke atas muka bumi. Nah, ini kalau kita baca sampai di sini sudah jelas. Bayangkan ini situasi yang sangat sulit. Hanya punya satu makanan yang khusus hanya untuk dia dan anaknya. Sudah dia seorang janda, sama anaknya mau dimakan, sama anaknya yang hanya cukup makan satu kue saja, kemudian harus diminta Elia. Ini maju kena, mundur kena. Tetapi apa yang terjadi saat dia mau melakukan menomorsatukan Elohim dan tidak berbantah atau tidak berbantah-bantah dengan Elohim, justru Elohim buka jalan. Bapak Yahweh buka jalan, sekalipun kayaknya nggak ada jalan, tetapi Bapak Yahweh sanggup membukakan jalan. Di ayat 15, lalu ia pergi melakukan menurut perkataan Eliyahu, maka dia makan dan dia dan Eliyahu serta seisi rumahnya selama hari-hari itu. Bayangkan, berarti selama Eliyahu ada di situ. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti dafar Yahweh yang dia katakan dengan perantaraan Eliyahu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini masih dua contoh. Ada dua contoh lagi yang saya ambil bagaimana orang menghadapi situasi yang sulit. Mungkin untuk sementara saya sampaikan ini dulu Kak Rio, supaya nanti bisa dilanjutkan untuk yang kedua ya, supaya nanti tidak terlalu lama sehingga orang bisa menikmati dengan baik bagaimana cara menghadapi situasi yang sulit ini. Begitu. Ya, baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana menghadapi situasi yang sulit ini ya, dalam pembahasan maju kena mundur kena ya. Kalau tadi saya katakan seperti warkop
KDI. Pada Warkop DKI. Dono Kaseno Indro ya, sahabat yang dimiliki oleh Tuhan. Ini judul yang menarik. Jadi bagi sahabat yang mau bertanya, langsung saja di 081 6654532. Sambil menunggu pertanyaan sahabat, kami hadirkan dulu lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, bersama dengan kami 107.8. Dari dulu. Sahabat yang diberikan oleh Tuhan, masih dalam program refleksi di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Yefta Mulyanto, membahas tentang maju kena, mundur kena. Kalau tadi di pembahasan di segmen yang pertama, sahabatku, sudah dijelaskan bagaimana kita harus menyikapi ya kondisi yang begitu membuat kita untuk memilih ya. Dan juga bagi sahabat yang bertanya di malam hari ini, langsung saya di 081 Dan ini kita sudah punya dua penanya. Ya, kita lihat dulu nih pertanyaan pertama. Oke. Ya, kita akan menjawab dulu ya. Pertanyaan pertama dari Pak Jero nih, Pak Joromi di malam hari ini. Shalom Pastor Yefta yang diberkati melimpah. Ya, haleluya, amin. Bapak yang berkati. Ya, dan penyiaran diurapi Roh Kudus. Amin. Haleluya katanya ya. Haleluya. Pertanyaan saya dengan tema ini, apakah sebuah kebetulan yang dikatakan jika ada pertolongan dari Tuhan? Nah, terkadang ada sedikit bingung nih juga dengan kata kebetulan dan kepastian. Misalnya kita ditolong oleh Tuhan, kita ya bingung nih. Apakah kita bisa berkata bahwa pertolongan Tuhan itu kebetulan atau kepastian? Mohon dijelaskan. Oke, ya. Terima kasih oleh Pak Jiru nih. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Pak Jiru. Jadi kalau saya pribadi itu kembali kepada diri kita sendiri. Masalah kepastian atau itu kebetulan kembali ke diri kita. Selama kita punya masalah dan masalah itu yang tahu hanya kita dengan Elohim dan dengan Tuhan, dan Tuhan itu bisa menggerakkan hati siapapun untuk menolong kita. Ingat, tidak selalu bahwa yang menolong kita itu pasti orang yang mengenal kita. Nah, itu adalah bukan satu kebetulan, tapi memang pasti bahwa Elohim sanggup menolong kita. Kecuali apa yang kita sampaikan itu. Nah, saya beri contoh begini. Yang terjadi di dunia sekarang ini, yang terjadi, banyak orang sharing, curhat masalah pribadinya itu ke sosmed. Namun sayangnya begitu kecurhatan pribadi itu dikomen orang bisa tersinggung. Nah, seharusnya kalau tidak mau dikomen orang, jangan diunggah ke sosmed. Sosial media jangan pernah kita ungkapkan pergumulan kita ini. Makanya Yeshua Masya mengajarkan, jikalau kamu berdoa, masuklah kamarmu, tutuplah pintu. Artinya belajar untuk kita hanya Elohim yang tahu apa yang menjadi pergumulan kita, keluh kesah dan apa yang menjadi pergumulan kita. Nah, itu bukan satu kebetulan. Saya beri contoh beberapa hal. Contoh gini, bukan satu kebetulan itu begini, saudara. Jadi kalau saya memberikan contoh, semua hidup kita itu pasti tidak lepas dari pengawasan Elohim. Bahkan kitab suci mengajarkan gini, dikatakan dalam kitab suci ada beberapa hal, dikatakan di dalam, misalnya seperti di dalam Injil Lukas, itu dikatakan
tetapi tidak sehelai rambut pun dari kepalamu sekali-kali akan binasa. Terus ini kata-kata sehelai rambut yang jatuh dan sebagainya itu banyak sekali. Kisah atau Seluhim, kisah para rasul 27 ayat 34. Sebab aku akan meminta agar kamu makan makanan, karena ini adalah demi keselamatanmu. Sebab tidak sehelai rambutmu pun akan jatuh dari kepalamu. Artinya kita tetap dalam pengawasan perlindungan Tuhan. Jadi apapun saya yakin kita mengalami banyak pertolongan-pertolongan Tuhan. Saya juga sering mendapat kejutan-kejutan dari Bapak Yahweh yang kadang jujur saya nggak pernah memimpikan hal itu. Tapi justru ternyata Tuhan sanggup sediakan yang justru nggak saya pikirkan. Nah inilah yang namanya bahwa kepastian itu terjadi daripada Elohim. Nah saya beri contoh juga kalau ada orang tua dengan anak. Seringkali anaknya jauh, di tempat yang jauh lah, ibaratnya mungkin kerja atau sekolah atau apapun. Kemudian anaknya mungkin sakit atau masuk angin atau apapun. Kemudian orang tuanya di rumah dia telepon atau kenapa, kondisi kamu gimana. Nah ini sebenarnya satu hal bahwa ternyata kontak batin itu ada. Nah terlebih Elohim kita pasti kita diawasi karena kita anaknya juga. Jadi ada hal yang namanya kepastian itu pasti dari Elohim, tapi bukan satu kebetulan. Jadi kalau ada pertolongan Tuhan itu bukan kebetulan. Kalau pasti kepastian. Karena kenapa? Karena tidak mungkin orang kalau nggak digerakkan Tuhan dia bisa membantu. Bahkan kalau orang digerakkan Tuhan, jangankan orang yang satu iman, beda iman pun bisa membantu kita jauh luar biasa. Kadang melebihi saudara seiman kita, bisa membantu kita jauh lebih luar biasa sekali. Contoh banyak orang yang terjadi, mungkin kita mendirikan ibadah, mau ibadah, mungkin orang yang seiman, yang merasa seiman dengan kita aja merasa bisa tersaingi, tapi justru orang yang lain iman malah mendukung kita. Nah ini kan bukan suatu kebetulan, karena Tuhan bisa menggerakkan siapapun yang itu terjadi. Begitu Kak Rio dan Pak Jiro. Terima kasih, Bapak yang berkati. Iya, Pak Jeromi, terima kasih buat pertanyaannya di malam hari ini ya, tentang apakah itu sebuah kebetulan dan kepastian. Tapi ingat Pak Jeromi, setiap hal yang kita terima adalah pasti ya, dan tidak pernah kebetulan. Bapak Yahweh memberkati. Baik, penanya selanjutnya dari Dr. Ayu. Ya, Shalom Radio Suara Kebenaran, Pak Gembala Yefta Mulyanto dan Kak Rio. Apa kabar? Kabar kami, haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Kita itu anak Nuhame Yukadi. Kita itu sangat istimewa. Ya, terima kasih Dr. Ayu. Selamat malam Ambar Awal, menyapa kepada Bapak Gembala Yakub Sulistyo dan jemaat GPF Ambar Awal. Saya mau bertanya, yang pertama, jika berbicara tentang tekanan hidup, kenapa di saat ujian itu datang, di saat-saat ujian itu datang, malah kita menemukan jalan keluar ketika dalam tekanan? Ya, oke, langsung saya jawab. Yang jelas, yang namanya mujizat, jawaban pasti karena kita punya masalah. Kalau nggak punya masalah ya enjoy saja, seperti itu. Jadi kenapa justru yang menemukan jalan keluar itu karena kita ada masalah. Kalau nggak ada masalah kan nggak ada jalan keluar. Namanya nggak ada masalah, nggak ada hal. Sama ibaratnya gini, aduh Pak, saya ini sakit nih. Sakit apa? Saya merasa sakit, saya udah sembuh dikasih mujizat. Lah Bapak sakit apa? Saya nggak sakit, ya nggak dapat mujizat. Namanya nggak sakit. Tapi aduh Pak, terima kasih, saya habis ini badan ini luar biasa sakitnya, pegel semua. Tapi begitu didoa sembuhkan. Nah, sembuh dari mana? Ya dari sakit yang pegal-pegal tadi. Jadi yang menemukan jalan keluar ya karena kita punya masalah. Justru disitulah letak itu keajaiban Elohim. Pertolongannya itu dahsyat justru saat kita menghadapi masalah. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat. Karena orang yang sering menghadapi pergumulan dia akan menjadi kuat dan siap menghadapi masalah. Begitu Dr. Ayu, Bapak yang berkati ya. Baik, pertanyaan kedua dari Dr. Ayu. Tapi kenapa ketika seseorang sudah berserah dan pasrah, ada juga yang tidak menemukan jalan keluar? Apa ada yang salah? Ya. Itu banyak hal, ada banyak faktor. Kenapa kok saya sudah bergumul segala macam? Di kitab suci, di dalam kitab Tehillim pasal 37 ayat yang kelima itu dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Nah seringkali kita sudah serahkan sama Tuhan, tapi kurang percaya. Nah di dalam kitab suci, di dalam kitab Tehillim atau Mazmur, saya bacakan sesuai dengan aslinya biar lebih jelas maknanya dikatakan, karena ada terjemahan yang sedikit berbeda.
Di sini dikatakan dalam bahasa Ibraninya gol al Yahweh darkeka uftak alai wahu ya asyik. Di dalam kitab suci terjemahan yang agak tepat adalah serahkanlah jalanmu, bukan hidupmu tapi jalanmu kepada Yahweh, karena ada kata darkeka dari kata derek, dan percayalah. Nah, seringkali kita cuma sampai serahkan jalanmu kepada Yahweh selesai, tapi tidak diikuti serta kata dan percayalah. Artinya kata percaya itu harus yakin. Percayalah kepadanya maka dia akan bertindak. Saya yakin bahwa pertolongan Elohim itu tepat pada waktunya. Nah, seringkali kita yang mintanya instan, sehingga saat kita belum dikabulkan. Makanya saya sering membagikan istilah bahwa doa itu saya yakin semua dijawab, tetapi dikabulkannya ini yang kita tidak tahu. Karena dijawab dengan dikabulkan ini berbeda. Kalau dijawab pasti semuanya akan dijawab. Contoh, saya memberikan contoh begini ya. Waktu anak saya meminta, Pak, tolong saya beliin sepatu saya sobek, pasti akan saya jawab, oh iya saya akan belikan, tapi besok saya belinya. Hari ini papa sibuk. Nah, artinya saya menjawab, tapi mengabulkannya besok. Nah, seringkali orang bilang, wah doa saya dijawab, padahal semua pasti dijawab. Tapi dikabulkannya Elohim itu bukan kehendak kita, tetapi kehendak Elohim yang terjadi. Oleh sebab itu kitab suci mengatakan YAC retsoneka, terjadilah kehendakmu, bukan kehendak kita. Artinya kalau kehendak kita berarti kita ngatur Tuhan, tapi sebaiknya memang biarlah kehendak Elohim yang jadi. Artinya Tuhan yang mengatur hidup kita. Terima kasih, begitu Dr. Ayu. Ya, terima kasih Dokter Ayu untuk pertanyaannya, dan ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Oke. Kita simpan dulu ya. Ya. Pertanyaan dari Dokter Ayu dan ada pertanyaan sambungan dari Pak Joromi, tapi kita simpan dulu. Kita akan masuk pada pembahasan di segmen yang kedua ini. Kami persilakan. Oke, ya, shalom alaikum kafirim semua, para pendengar setia Radio Surya Kemenangan Ambarawa 107.8. Yang ketiga saya lanjutkan, yaitu contoh yang ketiga adalah Yona atau Yunus. Nah, Yona juga mengalami hal-hal yang sangat pelik dalam kehidupannya saat dia melarikan diri dari Elohim. Saat dia melarikan diri, saat menolak panggilan Bapa Yahweh untuk pergi ke Niniwe. Memang kalau untuk pergi ke Niniwe dalam sejarahnya, Niniwe ini hukuman matinya sangat mengerikan. Karena orang bisa dihukum dengan ditarik kuda dan diikat tangannya, sehingga sangat mengerikan. Wajar kalau Yona merasa ketakutan. Tetapi justru semakin melarikan diri dari Elohim, semakin masalah itu muncul. Makanya saat Yona itu melarikan diri dari Bapa Yahweh dan pergi ke Tarsis naik kapal, bukan masalahnya selesai, justru masalahnya semakin menjauh dari Elohim, semakin banyak masalah. Buktinya kapal yang dinaikinya justru diterjang gelombang yang sangat besar. Nah, ini situasi yang sulit. Antara dia terus melanjutkan perjalanan menuju Tarsis dan menjauh dari Elohim, atau dia kembali. Sedangkan nggak mungkin kalau dia kembali. Kenapa? Karena kalau kembali kapalnya berbeda jalur. Oleh sebab itu dia harus antara masuk ke laut. Nah, ini dibutuhkan jiwa besar, mau mengakui kesalahan dan siap untuk menanggung konsekuensinya, resikonya apa yang dihadapi. Dan ini yang pernah dialami oleh Yona. Dia maju kena terus ke Tarsis, semakin menjauh dengan Elohim. Bukan hanya nyawanya saja yang terancam, tapi seisi penumpang kapalnya juga terancam. Makanya dia harus mengambil satu sikap yang tepat sehingga dia bisa menyelamatkan seluruh penumpang, sekalipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat adalah perjamuan di Kana. Bagaimana Yeshua membuat satu mukjizat. Nah, ini maju kena mundur kena, melanjutkan pesta yang ada di Kana tapi menanggung rasa malu karena anggurnya kekurangan dan mereka kehabisan anggur. Sedangkan kalau tidak dilanjutkan, kalau tamunya masih ada, lebih sulit lagi, saudara. Dan ini situasi yang sangat sulit. Tapi justru disitulah maju kena mundur kena dibutuhkan satu tindakan iman yang besar. Dan di situ melalui ibu Yeshua, di situ hal yang luar biasa. Apa yang dikatakan ibunya Yeshua di dalam kitab Yohanan pasal yang kedua, dikatakan dalam Injil Yohanan pasal yang kedua. Ini hal yang luar biasa bagaimana menghadapi orang-orang yang situasi yang sangat maju kena mundur kena. Yaitu yang pertama yang saya lihat luar biasanya adalah pertama, yaitu Yeshua diundang di situ. Dan pada hari ketiga berlangsunglah sebuah pesta perkawinan di Kana.
Galilea dan ibu Yesua hadir di situ. Dan Yesua serta para talmidnya atau muridnya juga diundang. Makanya dalam situasi apapun, masalah apapun, kehidupan apapun, pelayanan apapun, rumah tangga, undang Yesua. Ayat ini dikatakan dan Yesua serta para talmidnya juga diundang ke pesta. Dan ketika mereka kekurangan anggur, mereka tidak mempunyai anggur, Yesua berkata kepada, ada apa denganku dan engkau wanita saatku belum tiba. Ibunya berkata kepada para pelayan itu, apa saja yang dia katakan kepadamu lakukanlah. Artinya dengar-dengaran suara Tuhan. Kalau Elohim yang menyuruh, lakukan. Buktinya saat Eliyahu punya kekurangan dan dia katakan kepada janda Sarfat dan dia katakan, buatkan dulu aku roti, maka kamu tidak akan pernah kekurangan. Kalau dia dengar-dengaran suara Elohim, maka terjadi mukjizat yang luar biasa. Dan di sana ada 6 bak air dan batu. Dari batu yang masing-masing menampung 2 tempayan atau 3 tempayan sesuai dengan adat penahiran orang Yahudi. Nah, di sini membuktikan ini iman yang luar biasa. Apa saja yang memang Yesua perintahkan, Yesua lakukan dan kerjakan, maka saya yakin itu terjadi. Tapi sekali lagi, dalam situasi maju kena, mundur kena, situasi yang sulit, undang Yesua. Dan Yesua diundang juga di dalam acara pesta. Ini pesta loh, bukan hanya pesta loh. Banyak hal yang Yesua diundang untuk menyembuhkan, diundang untuk ini, diundang untuk masuk kapal, diundang untuk itu, banyak sekali. Nah, sudah nggak kita undang Yesua masuk dalam rumah tangga kita? Undang Yesua dalam pekerjaan kita, undang Yesua dalam usaha kita, undang Yesua dalam pelayanan kita, undang Yesua dalam studi kita. Sudah nggak masuk di dalam? Sehingga saat ada di dalamnya, kalau undang Yesua berarti Yesua dekat dengan kita. Nah, kalau kita dekat kan kita tinggal enak ngomong kita dekat. Itu yang poin kedua. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Nah, dalam dunia nyata kita juga sering mengalami hal yang sama. Kebutuhan uang sudah habis, malah sakit. Dan ini maju kena, mundur kena. Simpenannya sudah habis, untuk kebutuhan besok sudah habis. Ini juga malah sakit. Nah, yang harus berobat, ini kan maju kena, mundur kena. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus curhat sama orang? Apakah saya harus mengalami banyak hal? Makanya satu hal yang terpenting kita kalau curhat atau kita pengen sharing ya sama Elohim, masuk kamar tutup pintu, biar Bapak Yahweh yang tahu isi hati kita, dan nanti Bapak Yahweh sendiri yang menggerakkan orang tanpa kita harus curhat sama orang lain. Itu, dan nanti saya akan kasih tipsnya di poin yang ketiga, yang terakhir nanti, yaitu bagaimana supaya kita bisa menghadapi masalah dan memiliki jalan keluar. Ini nanti saya kasih tipsnya nanti di poin terakhir. Ya, itu saja dulu supaya kita bisa masuk berikutnya. Baik, terima kasih untuk pembahasannya di segmen kedua bersama dengan Bapak Gembala Yifta Mulyanto. Kami akan kembali bagi sahabat yang mau bertanya. Kami masih membuka untuk layanan pertanyaan, dan di malam hari 0816654532. Kami dengarkan dulu lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Nyanyi dulu. Sahabatku, masih dalam program refleksi di malam hari ini di 107.8 maupun yang mendengarkan di live streaming dari setiap kota, kabupaten, provinsi, setiap kepulauan Indonesia, bahkan di negara lainnya di www.suryakebenaran.com. Masih bersama dengan kami dan narasumber kita di malam hari Bapak Gembala Yifta Mulyanto. Dan sahabatku diberkati oleh Tuhan, segmen kedua sudah sahabat dengarkan, dan langsung kami akan kembali dengan pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini di 0816654532.
Kita mulai dengan pertanyaan nomor 3 dulu dari Dokter Ayu. Oke, siap ya. Menurut Bapak Gembala, bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki orang yang dewasa rohaninya? Oke, terima kasih untuk Dokter Ayu yang ada di mana? Toronto, Di Kanada. Toronto, Kanada ya. Sekali lagi, orang yang dewasa rohani akan kelihatan dari bagaimana cara satu. Yang pertama, dia menghadapi masalah. Bagaimana cara dia menghadapi masalah? Karena orang yang dewasa rohani dia akan menghadapi masalah pasti dengan cara yang tenang, dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Dia akan, itu akan kelihatan. Itu salah satu orang yang dewasa rohani. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara menyelesaikannya masalah itu sendiri. Bagaimana dengan cara menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu seperti di kitab suci tadi kita lihat bagaimana perbedaan antara Mose dengan orang-orang Israel yang lain. Yaitu kalau orang yang tidak dewasa rohani pasti akan berbantah. Sudah dikasih tahu pun dia akan ngotot atau ngeyel atau mungkin juga bisa jadi tetap berusaha untuk dia tidak puas untuk mendapatkan jawaban apapun. Nah, ini salah satu orang yang tidak dewasa rohani. Bagaimana cara menghadapi masalah dan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi bukan saling menyalahkan tapi mencari solusinya yang terbaik. Itu orang yang dewasa rohani. Sehingga orang dewasa rohani itu pasti siap diberi masukan. Dia siap juga untuk dikritik dengan cara apapun dan itu pasti dia akan benar-benar bijak dalam menghadapi segala sesuatu itu. Itu ya seperti itu. Oke, gitu Dokter Ayu. Iya, terima kasih Dokter Enso. Pertanyaan nomor 3, sekarang pertanyaan nomor 4. Oke, lanjut ya. Dari Dokter Ayu. Saya pernah bertanya ini sebelumnya, tapi belum puas dengan jawaban waktu itu. Oke. Mengapa di kisah perjanjian lama, cara umat Tuhan mereka menunjukkan mereka mengasihi Elohim itu sangat berbeda dengan cara umat Tuhan di perjanjian baru? Apakah itu tentang ritual dan juga bagaimana cara menyampaikan Injil? Oke, jadi kita harus tahu dulu sekali lagi bahwa antara perjanjian lama perjanjian baru itu harus kita tahu bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak bisa dipisahkan. Itu benang merah yang harus tetap nyambung. Dan memang istilah pakai perjanjian lama perjanjian baru hanya di Indonesia kemungkinan atau mungkin yang Inggris ya. Tapi kalau yang di Ibrani tidak. Ibrani itu yang jelas cuma ada Tanakh, yaitu Torah, Nevi'im, Ketuvim plus Zavrit, Hakadasa atau yang disebut dengan Besorah. Nah, Besorah kenapa kok cara ritualnya berbeda? Jelas pasti berbeda. Satu, kenapa kok berbeda? Karena waktu pada zaman Torah, zaman dahulu di Tanakh, sebelum Yeshua sang Mesias itu datang, orang akan melalui, jadi penyembahannya itu melalui media. Yaitu oleh sebab itu dia harus, misalnya contoh untuk masuk ruang Maha Kudus saja harus setahun sekali. Itu pun imam besar yang masuk di saat perayaan Yom Kippur, yaitu tanggal 10 bulan Tisri. Dan saat imam besar itu harus mengambil kambing domba untuk penghapusan dosa. Itu diambil yang satu untuk Azazel dan satu hanya untuk Bapak Yahweh. Yang untuk Azazel dikalungi tali kirmisi dan nanti akan dibuang ke padang gurun. Yang satu dikorbankan dan darahnya dipercikkan ke perangkat bait Elohim atau bait suci, yaitu ke ruang kudus. Misalnya ada mezbah dupa, ada menorah dan sebagainya. Dan nanti masuk ruang Maha Kudus itu di dalam tabut dibersihkan ke tabut. Nah, masuk ruang Maha Kudus hanya imam besar. Itu pun kalau imamnya nggak kudus bisa mati. Nah, ini adalah salah satunya. Itu ritualnya seperti itu. Ada tahapannya yang harus diikuti. Kenapa? Karena harus melalui para imam dan nabi. Sedangkan di zaman anugerah, yaitu setelah Yeshua datang, sang firman yaitu Bapa Yahweh sendiri yang hadir ke dunia, turun dalam wujudnya manusia, berbeda. Karena melalui Yeshua lah kita bisa berhubungan langsung dengan Bapa Yahweh. Buktinya apa? Karena waktu Yeshua disalib, maka tabir bait Elohim terbelah. Artinya hubungan antara manusia dengan Elohim yang sudah terputus bisa nyambung kembali. Itu salah satunya. Makanya pasti ibadah ritualnya berbeda. Kenapa? Karena Yeshua sendiri sang dafar ada di hati kita saat ini. Jadi artinya Yeshua sendiri sudah ada di dalam hati kita. Melalui siapa? Ruach HaKodes yang berdiam di dalam diri kita. Itu Dokter Ayu. Jadi itu yang membuat kenapa kok kita sekarang berbeda, pasti berbeda.
karena ada Ruach Kodes atau Roh Kudus yang di dalam diri kita. Oke, begitu. Ya baik, terima kasih Dokter Ayu atas pertanyaannya yang keempat, dan ini pertanyaan lanjutan dari Pak Joromi. Oke. Pertanyaan kedua dari Pak Joromi. Oke. Setelah di pertanyaan pertama tentang kebetulan dan kepastian, sini Pak Joromi bertanya lagi. Oke. Pertanyaan ini ketika saya alami pertolongan Tuhan, lalu bercerita kepada orang yang kita sebut dengan kesaksian. Namun orang tersebut merespon berkata, kebetulan itu. Bagaimana menangkis omongan seperti itu, dan apakah harus diam atau menjadi sebuah perdebatan? Ya, harus berbeda dulu, harus tahu dulu. Untuk Pak Joromi ini harus tahu dulu bahwa kesaksian berbeda dengan dialog. Kesaksian berbeda dengan seminar. Kesaksian itu monolog dari kita yang disampaikan ke orang lain. Nah, kalau orang lain mau menyanggah, ya it's okay, itu haknya mereka. Tetapi kita tidak perlu harus, karena yang merasakan kesaksian itu kita pribadi, bukan orang lain. Nah, kalau orang lain tidak percaya, ya biarkan mereka tidak percaya. Mungkin mereka belum tahu karena belum pernah merasakan seperti yang kita alami. Contoh satu hal, saat kita mengalami mukjizat sembuh, seketika itu dapat mukjizat sembuh dari sakit jantung kayak atau sakit ginjal kayak apa. Nah, orang lain belum tentu, orang lain akan bilang wah kebetulan itu bisa saja. Tapi yang merasakan kita, jadi kita tidak perlu harus mendebat. Sekali lagi, kitab suci Yeshua ajarkan itu namanya besorah. Besorah diinjilkan menjadi Injil. Injil itu terjemahan ke kitab suci ke bahasa Indonesia namanya kabar baik. Nah, kita tugasnya hanya memberitakan kabar baik. Masalah orang tidak mau menerima, ya nggak apa-apa. Tugas kita hanya memberitakan kabar baik dengan cara yang baik supaya orang bisa menerima kabar baik itu, bukan kabar buruk. Begitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Joromi, dan pertanyaan ketiga dari Pak Joromi kita lanjutkan lagi. Siap, oke. Bagaimana bisa membedakan antara suara Tuhan dengan suara pikiran kita ketika dalam kondisi maju kena, mundur kena? Oke, jadi gini, kalau kita mau membedakan suara Tuhan dengan suara pikiran kita, sekali lagi yang jadi standarnya itu kita sendiri, bukan orang lain, dan bukan pula kesaksian orang, karena setiap orang punya standar iman yang berbeda. Yang kita harus tahu, bagaimana supaya saya mendengar suara Tuhan? Ya kalau mau mendengar suara Tuhan, ya harus dekat dengan Tuhan. Kalau nggak dekat dengan Tuhan, gimana mau mendengar suara Tuhan? Artinya mari kita belajar untuk kita dekat dengan Elohim. Saya beri contoh, kalau kita selalu dekat berkomunikasi dengan Tuhan, saya yakin gini, saya dengan Kak Rio, karena Kak Rio ini sudah tinggal sama saya sekitar 8 tahun tinggal sama saya seandainya Kak Rio ini nelpon saja saya sudah hafal. Ini suaranya Kak Rio, dia nyanyi pun saya hafal, dia siaran pun saya hafal. Kenapa? Karena saya sering tiap hari ketemu, saat makan, saat dia tinggal di rumah, saat nyanyi bareng, saat pelayanan bareng. Kenapa? Karena dekat. Nah, begitu juga kalau kita mau mendengar suara Tuhan dan memberikan suara yang lain dekat dengan Elohim, pasti kita akan mendengar suara Tuhan. Artinya sekalipun suara itu tidak langsung secara audible, tapi kita bisa tahu kepekaan rohani kita itu jauh lebih bagus, lebih dahsyat. Kenapa? Karena kita dekat dengan orang, dengan Elohim. Makanya buat kita itu dekat dengan Tuhan. Kitab suci ajarkan apa? Dikatakan Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Makanya buat hidup kita berkenan kepada Elohim, berkenan kepada Tuhan. Kalau tuh kita sudah dekat dengan Tuhan, Tuhan yang menetapkan langkah kita, yang hidupnya berkenan kepadanya. Makanya buat hidup kita berkenan kepada Bapak Yahweh. Itu kali begitu buat Pak Joromi. Baik, terima kasih Pak Joromi atas pertanyaannya yang luar biasa, dan jawabannya sudah diterima pastinya. Dan kita akan lanjutkan pada segmen yang ketiga bersama dengan Bapak Gembala Yefta Moyanto. Kami persilakan. Oke, ya. Shalom Aleichem kembali buat para pendengar setia Radio Surya Kebenaran Ambarawa 107.8 FM dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Nah, sekali lagi yang terakhir, poin terakhir yang saya harus sampaikan, bagaimana supaya kita bisa menghadapi masalah dan memiliki jalan keluar dalam situasi maju kena, mundur kena. Yang pertama adalah jangan keluar kata-kata negatif.
Artinya pikiran kita harus selalu positif bahwa pertolongan Elohim tepat pada waktunya. Saya anaknya dan Bapak Yahweh adalah Bapak saya. Yeshua adalah juru selamat saya. Pasti saya tidak akan pernah dibiarkan bergumul sendirian. Itu yang pertama. Oleh sebab itu kalau kita pernah baca juga di kitab suci, khususnya di kitab suci kita di Tehillim atau Mazmur 23 di ayat yang keempat, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Nah, ini yang membedakan kita dengan dunia. Kenapa? Karena engkau besertaku. Harus diimani bahwa Elohim, Bapa Yahweh bersama Yeshua pasti selalu beserta kita. Makanya dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita. Dia yang diam di dalam diri kita, yang selalu ada buat kita semua. Ini yang pertama, jangan keluar kata-kata negatif. Artinya kata-kata kita positif. Saat sakit pun saya pasti sembuh. Saat saya ekonomi saya turun, saya pasti bangkit. Saat saya mengalami kelemahan, pasti saya menjadi kuat. Nah, ini kata-kata yang positif. Yang kedua, jangan saling menyalahkan saat menghadapi masalah. Seperti waktu bangsa Israel, lebih baik aku ada di Misraim, kenapa engkau membawa? Ini saling menyalahkan, saling tuding. Jadi hindari yang namanya perdebatan yang justru bukan membawa dampak hal yang positif. Makanya khususnya saya punya pesan juga untuk para pendengar setia Radio Surya Kebenaran Ambarawa. Kebenaran itu tidak perlu diperdebatkan, karena pasti kebenaran isinya. Jadi kalau kita memberitakan kebenaran, tugas kita hanya memberitakan, bukan untuk mencela orang atau menghakimi orang. Saya beri contoh adalah begini, saudara. Yeshua itu sang kebenaran itu sendiri. Makanya dikatakan Yeshua itu emet. Dikatakan ani haderek wh emet, jalan yang isinya kebenaran. Tetapi saudara perhatikan dengan baik. Orang Farisi, orang Saduki, ahli kitab, dia katakan apa? Yeshua katakan apa? Jikalau kebenaranmu tidak melebihi orang Farisi dan orang Saduki atau ahli kitab, engkau tidak bisa masuk surga. Bisa nggak kita mampu nggak seperti orang Farisi, orang Saduki, orang ahli kitab, melebihi mereka? Sama saja mungkin sulit. Mereka sehari 3 kali berdoa, doa puasanya rajin, perpuluhan tidak pernah nilep, istilahnya tidak pernah ngambil, dia rajin ibadah, tidak pernah malu, mau di mana kayak dia tetap ibadah. Tetapi kenapa Yeshua katakan jangan kena raginya orang Farisi? Kenapa? Munafik. Baiknya dapat, benarnya dapat, taatnya dapat, tapi suka mencari kesalahannya orang lain. Kita tidak perlu mencela, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena anugerah keselamatan sudah diberikan kepada. Makanya Yeshua selalu hal-hal yang kayak gitu tidak. Seandainya menegur orang pun pakai perumpamaan, artinya dengan cara yang baik-baik, yang bijak. Yang ketiga, selain jangan saling menyalahkan, berdiri teguh, artinya memiliki iman yang kuat. Iman kita tidak goyah. Jadi seringkali kita benar menghadapi sedikit kita goyah. Harus punya pendirian yang teguh, iman kita harus kuat. Yang keempat, Abah Yahweh pasti menyelamatkan dan memberikan jalan keluar. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Artinya gada itu kuasa, tongkat itu penuntun. Jadi pasti kita diberikan kuasa dan penuntun untuk jalan keluar. Di dalam kitab Semot atau Keluaran pasal 14 ayat 13 dikatakan demikian. Wa yomer Mose elham al tirau hits yatsfu uru et yeshuat Yahweh asher ya aselachem hayom ki asher reitam et mitzrayim hayom lo tosifu lirotam od at olam. Artinya lalu Mose berkata kepada umat itu, janganlah kamu takut. Perhatikan, janganlah kamu takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan dia lakukan bagimu pada hari ini. Yang melakukan Bapak Yahweh, bukan kita yang berperang. Sebab orang-orang Mitzrayim yang kamu lihat ini, hari ini kamu tidak akan melihat mereka lagi untuk selamanya. Artinya berani gak kita berkata, masalahku, aku tidak akan pernah lihat masalahku yang seperti ini kembali lagi datang kepadaku, karena akulah yang pasti menjadi pemenang. Karena Yahweh adalah keselamatanku. Hai masalahku, engkau sudah menyingkir dari hadapanku dan aku tidak akan pernah lagi menyentuh masalah itu dan meninggalkan masalah itu jauh. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, jika kita adalah anak Elohim, maka Abah Yahweh yang berperang buat kita. Kalau kita anaknya pasti kita dibela.
Di dalam kitab suci juga Semot atau Keluaran pasal 14:14 dikatakan Yahweh yilakem lachem wa atem takarisun. Ya artinya Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Artinya kalau kita punya masalah, itu juga masalahnya Tuhan. Artinya kalau kita punya masalah dan dekat, itu juga masalahnya Tuhan. Coba saya beri contoh, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya beri contoh misalnya ini radio. Nah, radio ini di bawah pengawasan dan penggembalaan Dedi Yakub Sulistyo. Nah, sekalipun Rio itu adalah penyiarnya utama di tempat ini, jikalau ada kerusakan, apakah yang mikir hanya Rio? Tidak. Pasti Dedi Yakub dia akan mikir, karena dia sebagai pemimpinnya, dia yang mengawasi, yang melindungi, yang membawa tempat ini. Pasti yang rusak pun yang mikir yang sana. Rio cukup dia saya lapor, saya begini loh, ini radio ini komputernya hang rusak, cukup lapor, nanti pasti dari Dedi Yakub sendiri akan turun. Ini salah satunya. Sama kalau kita punya masalah, bukan masalahnya kita yang hadapi, tetapi Elohim yang hadapi. Makanya Yahweh lakem lakem wa atem takarison. Yang paling terakhir pesan daftar Elohim, sekalipun masalah ada di depan, menghadang atau di belakang mengejar kita, yakinlah bahwa kita punya penolong yang ajaib, yaitu apa? Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Ayat yang terakhir yang saya akan bagikan buat Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Ifrim atau Ibrani pasal 3 ayat 6 dikatakan Alchen niftak wa nomar Yahweli ba osrelo iramah ya aseli Adam. Maka itu dengan yakin, perhatikan, dengan yakin kita mengatakan Yahweh itu penolong bagiku dan aku tidak merasa takut apa yang akan manusia perbuat terhadapku. Perhatikan sekali lagi, saya bacakan sekali lagi. Maka itu dengan yakin kita mengatakan Yahweh itu penolong bagiku dan aku tidak merasa takut apa yang akan manusia perbuat terhadapku. Jadi apa yang masalah akan perbuat terhadapku, apa yang dunia akan perbuat terhadapku, aku tidak akan pernah takut, tetapi aku yakin bahwa Yahweh penolongku. Sukses besar buat kita semua para pendengar Radio Surya Kebenaran Ambarawa 107.8, dari gembala sidang, para pelayan, bahkan sampai penyiar dan pendengar yang dikasih oleh Bapak Yahweh memberkati. Amin, haleluya sahabatku. Tadi segmen ketiga dan merupakan segmen terakhir di malam hari ini. Dan terima kasih buat respon dari Dr. Ayu, berkata luar biasa. Dan juga dari Pak Jero, katanya mantap jawabannya. Terima kasih untuk peneguhan dan atas penjelasannya. Baiklah, langsung saja kita akan tutup ya di malam hari ini. Karena waktu juga yang sudah membatasi ruang jumpa kita di malam ini. Oleh karena itu sahabatku di 107.8, langsung kita akan tutup bersama dengan Bapak Gembala Yefta Mulyanto. Oke, terima kasih Kak Rio, terima kasih Kak Rio, dan terima kasih juga Dedi Yakub, juga Radio Surya Kebenaran Ambarawa 107.8 FM, dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada para pendengar Radio Surya Kebenaran Ambarawa 107.8. Pasti sukses besar buat kita semua yang senantiasa ada di dalam diri kita. Yuk kita akan berdoa dulu, yuk kita saling memberkati. Baruata Yahweh Elohenu meleh olam, baruata Yahweh Elohenu meleh olam besem Adonai Yeshua Mashiach Ruach Kodes kila olam faet. Terima kasih Bapak Yahweh atas penyertaan-Mu sempurna. Kami boleh melakukan hari ini acara untuk kami boleh sharing melalui Radio Surya Kebenaran Ambarawa. Semakin Engkau berkati radio ini, semakin menjadi berkat buat banyak jiwa, dan semakin diberkati luar biasa sehingga para pendengarnya semakin diberkati. Kami berdoa buat para pendengar Radio Surya Kebenaran Ambarawa, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang sempurna, jalan keluar dari setiap masalah apapun yang dialaminya. Bapak yang memberkati dengan luar biasa, semakin hari semakin diberkati dengan luar biasa. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Berkati juga Pak Juromi dalam setiap kehidupan pergumulannya, dalam setiap kehidupannya Bapak memberkati dengan luar biasa. Berkati
Berkati juga Dokter Ayu yang ada di Toronto. Tuhan memberkati dengan luar biasa dalam setiap usaha pekerjaan pelayanannya dan kesetiaannya mendengarkan sharing dan melalui Radio Surya Kebenaran Ambarawa ini dimanapun berada, bahkan seluruh kehilat, seluruh pendengar. Bapak memberkati luar biasa. Berkati Radio Surya Kebenaran Ambarawa, bahkan Gereja Surya Kebenaran Ambarawa dimanapun berada menjadi berkat yang luar biasa. Sebentar kami mengakhiri Bapak, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan jika sebentar kami meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing, Bapak lindungi saya dalam perjalanan, jauhkan dari goda celaka, mara bahaya roh maut, bahkan orang-orang jahat kami tolak demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Dan sepanjang malam kami serahkan tubuh jiwa roh kami untuk kami istirahat, jauhkan dari mimpi buruk, kuasa jahat, bencana apapun, sehingga kami dapat istirahat dan besok bangun pagi menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruhnya dalam tangan-Mu hanya demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Dan bila berkat dari Aba Yahweh Elohim besem Yeshua HaMashiach berruah kodes turun ke atas kami semua demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Gembala Yefta Mulyanto atas waktu dan kesempatannya sudah bersama dengan kami di 107.8. Dan juga terima kasih buat para pendengar setia di 107.8, umat Tuhan, jemaat GPM Surya Kebenaran, baik kita di Kota Barawa dan di kota-kota lainnya.